Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membuat sistem manajemen voucher Wi-Fi menggunakan Mikrotik dan juga Mihmon. Di belakang sini, kita sudah terlihat topologi jaringan yang akan dibangun. Pertama, di sini terdapat antena. Antena di sini kita menggunakan antena Yagi Grid yang akan dihubungkan ke modem Wi-Fi. Dari modem Wi-Fi akan terhubung ke Mikrotik yang kemudian diintegrasikan ke Mihmon. Nah, dari Mikrotik, kita akan sebarkan jaringan ini ke pengguna menggunakan access point. Sehingga pengguna dapat terhubung secara wireless. Setelah semua perangkat terhubung, kita kemudian membuka Winbox, refresh untuk melihat Mikrotik, lalu login secara default yaitu admin, dan passwordnya dikosongkan, lalu connect. Setelah kita login, kita menuju ke menu Bridge. Menu Bridge terletak di pojok kanan atas, lalu kita klik Bridge, lalu klik tanda tambah yang berwarna biru. Pada name kita tuliskan nama bridge yang diinginkan di sini. Saya memasukkan yaitu Bridge Hotspot. Lalu klik OK, klik Apply, dan OK. Selanjutnya kita akan memasukkan port yang akan di bridge. Klik menu port, lalu tekan tanda tambah berwarna biru. Pertama kita atur untuk interface Ether 2, lalu Bridge Hotspot, lalu tekan OK. Untuk mempercepat, klik Ether 2, lalu pilih Ether 2, menu copy, dan tekan No. Setelah muncul tab, baru kita pilih interface Ether 4, lalu klik copy, dan tekan Yes. Lalu kita pilih interface untuk Ether 5, lalu pilih Apply. Maka nanti Mikrotik akan otomatis merestart. Ini karena kita menggunakan Ether 5 saat konfigurasi. Setelah login kembali, kita perlu memasukkan interface Ether 3, lalu kita apply, dan OK. Setelah itu, kita klik tanda tambah lagi, lalu kita pilih interface Ether 2, lalu kita apply, dan OK. Maka konfigurasi Bridge Hotspot telah selesai. Nah, di sini terdapat tulisan Designated Port, yang artinya port sedang digunakan, yaitu port Ether 5. Setelah itu kita akan pindah menuju ke menu DHCP Client, yaitu untuk mendapatkan IP dari modem Wi-Fi agar dapat terhubung ke internet. Di menu DHCP Client, klik tanda tambah, lalu pilih Ether 1 dan OK. Maka nanti akan muncul IP dari modem Wi-Fi. Kemudian selanjutnya, kita ke dalam menu Address List. Pada menu Address List, tekan tanda tambah, masukkan IP 10.10.10.124. Lalu untuk interface, kita pilih Bridge Hotspot, klik Apply, dan OK. Maka terlihat sudah terdapat dua IP, yaitu IP Bridge Hotspot dan IP Ether Such. Dari menu IP address kita ke menu Firewall, agar Mikrotik dapat terhubung ke internet. Setelah firewall NAT dikonfigurasi, kita menuju ke DNS settings. Nantinya kita memasukkan DNS setting dari Google dan Cloudflare, yaitu 8.8.8.8, 8.8.4.4, dan untuk Cloudflare 1.1.1.1. Setelah itu, kita menuju ke DHCP server agar Mikrotik dapat mendistribusikan IP kepada perangkat yang terhubung ke Mikrotik. Setelah itu, kita ke menu Hotspot. Agar pengguna yang ingin menggunakan internet pada Mikrotik harus memasukkan username dan password.
Selanjutnya, kita mengganti file hotspot pada Mikrotik ini agar interface atau tampilan menu login hotspot sesuai dengan apa yang diharapkan. Di sini saya telah mendownload template yang ada di Google, sehingga tinggal mengganti file hotspot dengan cara menghapus dan mengganti file hotspot yang ada pada file Mikrotik dengan file hotspot yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya, Mikrotik akan terestart. Maka kita sudah dapat melakukan pengetesan untuk login ke Mikrotik, sekaligus melihat apakah interface login Mikrotik sudah terubah atau belum. Sebelumnya kita sudah membuat user, yaitu admin, dan password, yaitu admin. Lalu kita coba login ke hotspot Mikrotik. Jika berhasil login, maka konfigurasi kita berhasil. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi pada Mihmon. Pertama, kita perlu mendownload file Mihmon server pada internet. Di sini kita mencari di Google, lalu masuk ke website Laksan 19. Pada website tersebut, cari Mihmon v3, lalu scroll ke bawah dan kata download. Setelah itu, download server Mihmon. Setelah terdownload, ekstrak file Mihmon v3 di sini, kita menggunakan WinRAR untuk mengekstrak file tersebut. Lalu kita menuju ke filenya dan buka Mihmon server. Tunggu beberapa saat hingga Mihmon menunjukkan IP Mikrotik. Setelah IP Mikrotik muncul, klik Start pada Mihmon. Lalu klik Open Mihmon, maka secara otomatis web browser akan terbuka dan menampilkan halaman login Mihmon. Pada halaman login Mihmon, masukkan user default yaitu Mihmon dan password default yaitu sudo lulawar 34. Lalu tekan login. Setelah itu, pilih session settings. Lalu isi data seperti IP Mikrotik, hotspot name, DNS name, dan lain-lain. Setelah itu, kita perlu membuat user login Mikrotik yang baru dengan cara masuk ke Winbox, lalu sistem, dan cari user. Lalu buat user baru dengan cara tambahkan user baru, masukkan name dan password yang ingin dibuat di sini. Saya memasukkan name Jihad dan password 1234. Setelah kita membuat user pada Mikrotik, kita perlu kembali ke Mihmon untuk memasukkan user baru ini agar terintegrasi antara Mikrotik dan Mihmon. Buka ulang Mihmon server, lalu pilih session settings. Lalu isi data seperti IP Mikrotik, hotspot name, DNS name, dan lain-lain. Masukkan user yang sudah dibuat, lalu klik save. Lalu kita perlu mengecek dengan cara klik ping. Setelah dicek dan muncul tulisan OK, maka klik Connect. Setelah berhasil login, kita dapat melihat halaman dashboard dari Mihmon, di mana kemudian kita akan membuat user profile, di mana kita klik add profile, terus kita masukkan name, sini 2 MB, terus kita masukkan address poolnya, kita kosongkan, terus rate limitnya di sini kita pilih 1 MB per 2 MB, di mana expire mode-nya kita di sini akan pilih remove dan record. Terus validity-nya kita akan setting terlebih dahulu untuk 1 hari, dimana ya itu 1D. Terus price-nya kita masukkan untuk 1 hari itu kita setting contohnya 10.000. Untuk modalnya itu
5.000, terus selling price-nya itu kita setting 10.000. Lalu kita save, maka akan muncul tanda hijau yang artinya telah terbuat. Lalu kita ke user, terus kita ke generate user, terus kita akan menggenerate sebanyak 100 voucher. Terus kita pilih hotspot 1, terus kita pilih user mode-nya itu username sama dengan password, terus passwordnya itu ABCD, terus angka, terus profilnya 2 MB tadi, terus kita generate. Lalu kita tunggu, maka telah berhasil. Terus kita lihat, nah di sini terlihat ada 100 voucher yang telah terbuat. Terus kita komennya kita filter, terus kita cetak, maka akan muncul voucher WiFi yang telah kita buat. Di sini terlihat ada berbagai macam voucher, kode voucher WiFi. Di sini kita dapat melakukan print dan juga mendownloadnya dengan sangat mudah dan juga menarik tampilannya. Terus kita oke. Di sini filenya kita dapat buka file PDF-nya, yang dimana kita bisa print secara cepat dan sekaligus untuk dibagikan kepada user pengguna. Terus kita di sini akan mencoba salah satu dari voucher ini. Lalu kita buka dulu, yaitu patapa.net. Terus kita logout dulu, terus login kembali. Di sini saya memakai cookiesnya masih aktif, maka loginnya masih otomatis. Jadi kita tidak dapat keluar dari admin. Maka untuk itu kita kembali ke Winbox, terus kita ke hotspot IP, terus ke hotspot, lalu kita lihat dulu. Nah, cookiesnya kita matikan, terus kita apply, terus kita oke. Nah, di sini sudah nonaktif. Jika kita logout dan login kembali, maka kita harus memasukkan voucher atau kode lagi. Di sini kita salin kode vouchernya dan kita lihat dapat terhubung secara benar. Sebagaimana mestinya, kita coba lagi untuk terhubung dan kita cek statusnya. Di sini terlihat dengan jelas status dari MAC dan IP address-nya. Kita akan melakukan pengujian menggunakan YouTube. Di sini kita buka aplikasi YouTube. Kita tunggu untuk kecepatan 2 MB upload dan 1 MB 2 MB download dan 1 MB upload. Kecepatannya apakah dapat membuka YouTube? Nah, kita buka. Ternyata dapat membuka YouTube dengan baik. Meskipun terkadang ya harus menunggu beberapa saat. Di sini kita coba memutar sebuah video yang ada di YouTube. Kita coba buka. Nah, lalu kita coba setting kualitasnya ke kualitas yang terbaik. Apakah dia dapat berjalan, apa hanya berputar-putar? Kita lihat. Meskipun harus menunggu agak lama karena uploadnya 2 MB, downloadnya 2 MB, uploadnya 1 MB. Nah, di sini terlihat bahwa kualitas 1080 masih dapat berjalan dengan baik. Ini kita coba melakukan speed test di CBN. Terus kita ambil server Jakarta, terus
kita kuo. Di sini pingnya kita dapat 46, jitternya 1 ms, downloadnya apakah lebih dari 2 MB? Downloadnya sudah sebagaimana mestinya, yaitu di bawah 2 MB seperti yang kita setting di Micmon. Terus kita lihat uploadnya di bawah 1 MB seperti yang kita setting di Micmon. Ya, seperti itu. Lalu kita ke Micmon. Di sini Micmon itu kita juga dapat melihat traffic monitor. Kita dapat dilihat nih ada penggunaan 2 Mbps. Lalu kita juga dapat melihat berapa banyak hotspot yang aktif. Di sini kita lihat 1 hotspot aktif, yaitu kita sendiri. Nah, di sini pada halaman dashboardnya juga kita dapat melihat aktivitas, hotspot log, terus CPU, penggunaan CPU, RAM memori. Ya mungkin seperti itu. Kita logout. Ya mungkin seperti itu saja tutorial dari video kali ini. Untuk template hotspotnya kita dapat melihat di Google, ada banyak template hotspot beredar di Google. Salah satunya seperti ini template hotspot untuk tampilan mikrotik yang keren. Ini ada Skynet, Soma, Sosial, Facebook,